Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Herisima. Dalam video kali ini saya mau membahas mengenai pembelajaran fikih pada bab 6 tentang belajar bertanggung jawab melalui pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat terdiri dari pengertian sholat Jumat, dasar-dasar hukum sholat Jumat, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, 2 khutbah Jumat, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci, hukum melaksanakannya adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Selanjutnya keistimewaan hari Jumat. Keistimewaan yang dimiliki oleh hari Jumat karena hari tersebut memiliki keistimewaan dibanding dengan hari-hari lain. Yang pertama, hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Yang kedua, hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, hari bersatunya kembali antara Adam alaihi salam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Yang keempat, sejak zaman jahiliyah terkenal sebagai hari Arubah yang bermakna hari penuh kasih sayang. Yang kelima, sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Yang keenam, hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni 600.000 penghuni. Selanjutnya, dasar-dasar hukum sholat Jumat terdiri dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, yaitu artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari. Dan bagi Allah merupakan hari paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat sah merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan diterimanya sholat Jumat. Syarat sah sholat harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Islam tidak sah sholat Jumatnya orang kafir. Kedua, merdeka, tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak. Yang ketiga, memasuki usia balik. Namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan ikut serta sebagai pembelajaran. Yang keempat, berakal. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan karena sakit gila, pingsan, dan mabuk secara terus-menerus. Yang kelima, laki-laki. Tidak wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang belum balik dan perempuan baik yang sudah balik atau belum. Yang keenam, sehat. Bagi orang sakit dikecualikan
dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. 7. Menetap. Tidak wajib bagi orang yang berpergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama minimal 4 hari. Waktu bepergian juga tidak pada hari Jumat setelah sholat subuh. Jika memiliki niat menetap dan bepergian setelah selesai sholat subuh, maka wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama, perkampungan atau pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal 40 orang. Tidak sah sholat Jumat jika jumlah jamaahnya termasuk imam sholat kurang dari 40. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. Namun yang lebih utama adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan tidak mengulur-ulur waktu. Yang keempat, tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Sholat Jumat di masjid dalam satu daerah sah hukumnya jika tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah yang sama, dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan dapat pula karena sebab lain, seperti antara kampung saling bermusuhan atau berperang, atau jauhnya jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya, sehingga penduduk kampung tidak dapat mendengar azan Jumat. 5. Didahului oleh pelaksanaan 2 khutbah Jumat. Selanjutnya, 2 khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat dibaca sebelum sholat pelaksanaan sholat Jumat dan khatib atau pembacaan khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Unsur-unsur dalam syarat 2 khutbah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Jika khatib sebelum atau di tengah-tengah pembacaan khutbahnya dibaca, maka tidak sah. Dua, suci dari najis baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. Jika sebelum atau di tengah-tengah khutbahnya anggota badan maupun pakaian khatib terkena najis yang tidak dima'fu, maka khutbahnya tidak sah. Demikian pula tempat khutbah seperti mimbar atau podium yang terkena najis juga menjadikan tidak sah khutbahnya. Yang ketiga, menutup aurat. Khatib harus berpakaian yang menutup aurat sebagaimana ketentuan dalam menutup aurat bagi laki-laki ketika sholat. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Jika khatib dalam keadaan sakit sehingga tidak kuat berdiri, maka diperbolehkan duduk seperti yang berlaku dalam pelaksanaan sholat. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah disertai tuma'ninah. Tidak diperbolehkan bagi khatib membaca 2 khutbah tanpa jeda. Harus ada pemisah di antara 2 khutbah dengan cara duduk di antara keduanya. Lama duduk sekiranya cukup membaca tasbih.
Yang keenam, berurutan antara dua khutbah. Tidak boleh khutbah pertama kemudian khatib melaksanakan sholat Jumat, baru kemudian melaksanakan khutbah kedua. Juga tidak diperbolehkan khutbah kedua dan disusul khutbah pertama. Yang ketujuh, berurutan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Khatib tidak boleh sholat Jumat lebih dulu baru melaksanakan dua khutbah, seperti yang terjadi di khutbah 2 hari raya. Yang kedelapan, menggunakan bahasa Arab. Kewajiban menggunakan bahasa Arab jika sholat Jumat dilaksanakan di daerah dengan bahasa Arab sebagai bahasa ibu khutbah. Yang dilaksanakan di luar negara non-Arab diperbolehkan pelaksanaan khutbah dengan bahasa yang dipahami oleh para jamaah. Hukum boleh dengan syarat rukun-rukun khutbah harus tetap dibaca dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian disusul nasihat-nasihat dengan menggunakan bahasa setempat. Yang kesembilan, jamaah yang mendengarkan minimal 40 orang. Jika jamaah yang mendengarkan kurang dari 40 orang, maka khutbah yang disampaikan tidak sah. Yang ke-10, waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu sholat zuhur. Tidak sah hukumnya khutbah dilakukan pada saat sebelum matahari tergelincir ke arah barat atau telah memasuki waktu sholat asar. 11. Mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarnya. Mengeraskan suara dapat dilakukan dengan bantuan pengeras suara dan sah hukum khutbahnya. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat juga memiliki tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Rangkaian pelaksanaan sholat Jumat berbeda dengan sholat fardu lainnya karena menyertakan dua khutbah sebagai bagian tak terpisahkan. Namun pelaksanaan sholat Jumat juga memiliki persamaan dengan sholat fardu, yaitu ada pelaksanaan dan hukumnya, sunnah, muakkad, dan ghairu muakkad, dan wajib dipenuhi. Selanjutnya, B. Hikmah pelaksanaan berzikir dan berdoa. Yang pertama, melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab. Melatih kedisiplinan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, artinya sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat mengampuni dosa-dosa di antara keduanya selagi menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, artinya siapa yang mandi kemudian pergi menunaikan sholat Jumat hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia ikut sholat bersamanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara hari itu dan hari Jumat yang akan datang, serta akan ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bazar, Tabrani, dan Abu Daud. Selanjutnya, melatih tanggung jawab. Dalam Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah ke-62 ayat 9, secara bahasa memiliki arti bersegeralah kalian semua untuk bersiap-siap dan melaksanakan sholat Jumat. Penerapan ayat ini akan menjadikan kita tetap waktu dan tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat Jumat. Meskipun waktu sholat Jumat batas akhirnya hingga memasuki waktu sholat asar. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab yang secara terus-menerus kita biasakan dengan mensegerakan datang ke masjid dan menjalankan seluruh ketentuan yang diwajibkan atau dianjurkan akan membentuk pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan sosial kita. Kita akan selalu
memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Sekian dari saya. Sesungguhnya kekurangan itu berasal dari saya pribadi dan kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya teman-teman.